Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat, domain, dan range fungsi pada penalaran kuantitatif dan penalaran matematika untuk persiapan UTBK atau SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Perkenalkan, saya Najma Hanifah Salman, biasa dipanggil Najma, dari Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Mungkin sedikit achievement yang bisa saya jelaskan. Di sini saya mendapatkan skor SNBT penilaian MTK lebih dari 800-an, lalu kemampuan kuantitatifnya juga lebih dari 750. Lalu saya semenjak masuk ke UGM ini sudah mendapatkan beasiswa Indonesia Bangkit dan sebagai finalis Olimpiade Keuangan Syariah yang diadakan oleh OJK, serta waktu kemarin SMA sebagai bronze medalist KSM tingkat nasional di bidang ekonomi. Oke, next ke hal yang akan kita bahas pada hari ini. Objektif materialsnya itu ada definisi fungsi, sifat-sifat fungsi, domain, kodomain, dan range fungsi. Pengertian fungsi itu merupakan relasi yang menghubungkan antara setiap anggota X dalam himpunan daerah asal atau kita sebut sebagai domain dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kawan. Jadi himpunan kawan itu kita sebut sebagai kodomainnya. Lalu sifat-sifat fungsi, yang pertama itu ada fungsi into. Nah, di sini terdapat kodomain yang nggak punya pasangan domainnya. Jadi misalkan kayak ini dibilangin kalau jika fx sama dengan x kuadrat untuk si himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau misalkan A itu satu pasangan sama satu, dua dengan empat, tiga dengan sembilan. Tapi yang 16 itu nggak ada pasangannya. Jadi nanti daerah hasilnya adalah 1,1, 2,4, dan 3,9. Lalu yang kedua itu ada fungsi injektif, yang mana setiap anggota kodomainnya atau himpunan B ini memiliki satu pasangan domain atau dari himpunan A. Jadi, misalkan di sini himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3 dan himpunan B-nya itu adalah 5, 6, 7. Maka nanti masuk ke dalam aturan fx sama dengan f1 itu 5, f2 itu 6, f3 itu 7. Lalu yang ketiga ini ada fungsi surjektif, yaitu setiap elemen kodomainnya memiliki minimal satu elemen domain yang dipetakan dalam elemen tersebut. Misalkan di sini A itu ada 1, 2, 3, 4 dan B itu 1, 6, 8. Karena tadi ada aturan minimal satu elemen domain itu dipetakan dalam elemen tersebut, maka fx-nya itu jadi 1,1, 2,6, 3,6, dan 4,8. Lalu yang keempat ada fungsi bijektif. Fungsi ini memetakan elemen-elemen dari domain ke kodomain dengan cara yang satu-satu, injektif, dan setiap elemen di kodomain memiliki pasangan dari domain surjektif. Jadi, kayak misalkan si himpunan A ini ada 1, 2, 3, 4 dan himpunan B ini 10, 20, 30, 40. Di sini ada aturan kalau fx itu sama dengan 10x. Maka nanti daerah hasilnya atau range-nya itu adalah 1,10, 2,20, 3,30, dan 4,40. Lalu di sini ada domain fungsi. Domain fungsi itu adalah daerah asal atau himpunan masukan untuk suatu fungsi yang berupa himpunan sehingga himpunan berhingga sampai tak berhingga. Kalau domain fungsi itu bisa kita sebut sebagai daerah kawan tadi dan range fungsi itu adalah daerah yang direlasikan. Jadi misalkan kayak ini eh, domainnya itu adalah si ini A, B, C, D, kode domainnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, tapi daerah fungsinya itu adalah B,3 dan C,2. Sini ada contoh soal. Jadi misalkan di soal yang pertama ini kan pilihan ganda. Di pernyataan pertama, fungsi injektif itu adalah fungsi fx disebut injektif jika untuk setiap x1, x2 di domain F, X1 tidak sama dengan X2 mengakibatkan Fx1 tidak sama dengan Fx2. Contoh, Fx sama dengan 2x plus 1.
Lalu yang pernyataan kedua, fungsi surjektif atau fungsi fx disebut surjektif jika untuk setiap elemen y di range f terdapat setidaknya satu x di domain f sehingga fx sama dengan y. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 3. Pernyataan ketiga, fungsi fungsi bijektif atau fungsi fx ini disebut sebagai bijektif jika fx adalah fungsi injektif sekaligus surjektif. Contohnya, fx sama dengan 2x plus 3 dengan x itu elemen dari R atau x ini merupakan bilangan real. Dan yang keempat, domain dan range. Domain itu adalah himpunan semua nilai input x yang membuat fx terdefinisi. Sedangkan range adalah himpunan semua nilai output dari fx. Nah, di soalnya adalah pernyataan mana aja yang benar berdasarkan sifat-sifat fungsi yang udah dijelaskan sebelumnya. Yang A, fungsi fx sama dengan 1/x-2 memiliki domain x tidak sama dengan 2. Yang B, fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 bukan fungsi bijektif jika x elemen R. Yang C, fungsi fx sama dengan 3x plus 5 adalah fungsi injektif. Dan yang D, fungsi fx sama dengan sin x dengan x elemen R adalah fungsi surjektif pada -1,1. Nah, dari jawaban ini, yang benar adalah semua pernyataan benar. Jadi, pernyataannya A itu benar karena fungsi fx itu sama dengan 1/x-2. Nggak terdefinisi kalau misalkan si x-nya itu 2. Karena kalau misalkan x-nya 2, otomatis ini nanti jadi 0 kan. Dan itu nggak bisa didefinisikan. Makanya jadi pernyataan yang pertama itu atau pernyataan yang A itu adalah benar. Sehingga domainnya adalah x tidak sama dengan 2. Lalu pernyataan B itu benar karena fx sama dengan x kuadrat plus 1, nggak injektif. Contohnya, kalau misalkan kita masukin f1 sama dengan 2f, oh ya ini sorry maksudnya 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2 kan, karena 1 kuadrat juga tetap 1. Dan f min 1 sama dengan 2. Jadi, ini tidak surjektif untuk y kurang dari 1. Lalu yang pernyataan C itu benar karena fx sama dengan 3x plus 5 adalah fungsi linear dengan gradiennya non nol, sehingga merupakan fungsi injektif. Terus yang pernyataan D itu juga benar karena fungsi sin x dengan x elemen R mencakup semua nilai dari -1,1. Jadi itu merupakan fungsi surjektif pada interval tersebut. Soal yang kedua, pilihan dua kolom menjelaskan mengenai apa yang benar dan mana yang salah. Domain merupakan daerah daerah asal fungsi dan range merupakan daerah hasilnya, sedangkan sifatnya terdiri dari beberapa macam yang akan mempengaruhi cara perhitungannya. Pernyataan yang pertama, range dari fungsi fx sama dengan sin x adalah -1,1. Range dari fungsi hx sama dengan x kuadrat untuk x elemen R adalah -infinity, 0. Dan yang ketiga, fungsi gx sama dengan logaritma dari x minus 1 memiliki domain x lebih dari 0. Nah, jadi yang pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua itu salah, dan pernyataan ketiga itu salah. Pernyataan pertama itu benar karena fungsi sinus memiliki nilai yang selalu berada di antara -1 dan 1 kan. Terus yang pernyataan kedua itu salah karena range dari hx itu sama dengan x. Yang eh, artinya range dari ini tuh hasilnya 0, infinity. Karena hasil kuadrat selalu lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan yang di pernyataan itu negatif infinity. Terus yang ketiga itu pernyataannya salah karena fungsi logaritma terdefinisi untuk x lebih dari 1 bukan x lebih dari 0. Karena logaritma hanya terdefinisi untuk bilangan positif. Lalu untuk soal yang ketiga, jika fx itu garis mutlak x minus 4 ditambah garis mutlak x plus 2, maka nilai minimum fx adalah, nah, jadi kalau misalkan fungsi nilai mutlak minimum saat x-nya itu berada di titik, ini kan kalau misalkan kita keluarin jadinya x sama dengan 4 dan x sama dengan min 2 kan. Makanya di sini dibilangin kalau fungsi nilai mutlak minimum saat x berada di antara titik 4 dan min 2, yaitu di x sama dengan 1. Jadi kita masukin
Dalam rumus ininya, F1 sama dengan 1 - 4 plus 1 plus 2. Karena ini pakai garis mutlak, otomatis dia nggak akan jadi minus kan. Makanya di sini jadinya 3 plus 3. Karena 1 - 4 itu sama dengan -3. Di garis mutlakin jadinya 3 ditambah 1 plus 2 ini jadi 3. Maka hasilnya adalah 6. Key main takeaways-nya, fungsi into itu terdapat kode main yang nggak punya pasangan. Kalau injektif, dia tiap kode main itu punya satu pasangan domain. Kalau misalkan surjektif, tiap elemen kode mainnya minimal memiliki satu pasangan domain. Kalau bijektif, itu gabungan antara injektif sama surjektifnya. Terus domain itu daerah asalnya, kodomain itu daerah kawan, dan range itu adalah daerah hasilnya. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara sebagai donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMatch bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box ya. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran. So, jangan lupa dicek ya StudyMatch. Nah, StudyMatch juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya, baik itu dalam bentuk uang ataupun dengan share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMatch. So, ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Thank you for watching and see you in next video.